Saya pernah mendengar bahwa agama itu adalah nasihat. Kami sebagai kaum muda masih banyak melakukan pelanggaran. Nah, baik itu jasmani ataupun rohani. Terlebih lagi pergaulan bebas yang terus berkeliaran di hadapan kami. Berikanlah kami nasihat. Nah, untuk para pemuda, ya, masa-masa muda adalah merupakan masa-masa keemasan apabila seorang pandai memanfaatkannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah tentang 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa ta'ala. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan masa muda ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah, kita habiskan apa kepemudaan kita. Termasuk di antara yang akan ditanyakan oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita umur, manfaatkan, ya, fikirkan akhir dari kehidupan kita. Jangan kemudian di saat kita diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, lalu kemudian kita, ya, lupa dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu nikmat dengan keindahan dunia menyebabkan lalai. Sebagaimana banyak kaum pemuda sekarang terjatuh dalam kemaksiatan, waliyadzubillah. Yang ini berzina, waliyadzubillah. Yang satunya lagi melakukan sekian perbuatan kezaliman. Satunya lagi mereka melakukan pergaulan bebas. Sebagian lagi mereka lagi mengkonsumsi obat-obat yang terlarang, khamr, dan yang semisalnya, karena menyangka bahwa mereka masih diberikan kekuatan. Akan ada masanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil mereka. Manfaatkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada saat seorang masih diberikan kekuatan, rasa takutnya itu harus lebih mendominasi daripada rasa berharapnya. Dia harus lebih takut kepada Allah. Dia diberikan kesehatan, dia diberikan kekuatan, sehingga dia mampu melakukan apa saja, aktivitas apa saja. Yang demikian kalau tidak dikontrol dengan wahyu, dengan iman, dengan kelemahan iman yang dia miliki, maka dia akan melakukan apa saja yang diharamkan, yang dapat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jangan kita terpancing dengan kehidupan dunia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu hendaknya orang-orang tua wajib dan mereka bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak mereka. Pada saat mulainya mereka tumbuh, pelihara, jaga baik-baik, jaga lingkungannya. Dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan mereka dengan lingkungan orang-orang yang saleh. Jauhkan mereka dari lingkungan yang buruk, fasad, yang akan merusak akidah mereka, merusak keimanan, merusak akhlak. Sebab seorang apabila dia telah terjatuh dalam kemaksiatan, waliyadzubillah, dan dia menjadi seorang yang mudmin, ya, apa itu mudmin? Apa itu kalau orang sulit meninggalkan rokok misalnya, itu apa namanya? Kecanduan. Nah, menjadi seorang yang mudmin, kecanduan, waliyadzubillah, sangat-sangat sulit bagi seorang itu meninggalkannya. Nah, sangat sulit, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kalau sudah terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan, lalu dia terus melakukan 1, 2, 3 dan seterusnya, nah, nasihat sudah tidak akan lagi didengar, ya. Kenapa? Hati itu sudah menjadi hitam. Sebab ketika dia mengerjakan satu kemaksiatan, maka hatinya itu akan bertambah 1 titik hitam.
Dan terus seperti itu. Setiap kali dia melakukan kemaksiatan, bertambah titik hitam yang berikutnya. Sehingga hati itu menjadi hitam. Waliyadzubillah. Ketika hati itu telah menjadi hitam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Dia tidak mengenal lagi mana yang ma'ruf, dan dia tidak lagi mengingkari kemungkaran kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya. Yang dia lihat adalah hawa nafsu. Waliyadzubillah. Kapan ada yang menghalangi hawa nafsunya, dia tidak akan peduli. Dia akan terus berjalan. Dan begitu keadaan mereka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan ada orang, yakni subhanallah, pembunuh berdarah dingin. Yakni sangat mudah bagi dia untuk membunuh, sampai dia membunuh 99 nyawa. Tambah lagi satu orang yang bodoh juga dibunuh sama dia. Karena dia bertanya, apakah ada pintu tobat? Orang bodoh ini mengatakan, tidak ada pintu tobat, terlalu banyak yang kamu bunuh. Nah, maka dibunuh sekalian. Jadi 100. Sangat mudah bagi dia untuk membunuh. Tapi subhanallah, dia masih berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu hatinya, sehingga dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan lingkungannya yang buruk. Ada harapan, selama seorang masih hidup di dunia, masih ada harapan. Namun seorang harus punya azam, punya tekad yang kuat. Jangan kemudian seorang itu begitu terjatuh, lalu kemudian dia lemah, waliyadzubillah. Karena sesungguhnya ketika seorang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan, Allah akan menghukum dia dengan kemaksiatan yang berikutnya. Kenapa seorang melakukan kemaksiatan yang berikutnya? Karena kemaksiatan sebelumnya yang dia kerjakan. Kemaksiatan yang sebelumnya yang dia kerjakan, sehingga demikian seterusnya, ya, kecuali apabila Allah subhanahu wa ta'ala menariknya. Kalau dia tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, waliyadzubillah, akan terus setiap ada orang datang memberikan nasihat kepadanya, tidak lagi diperhatikan, ya. Kenapa? Mudmin, sudah menjadi orang kecanduan dengan kemaksiatan, ya, sudah merasa senang dengan harta. Orang yang terbiasa korupsi misalnya, itu luar biasa, ya, dia tidak akan mendengarkan lagi nasihat. Yang penting bagi dia banyak harta. Orang yang terbiasa berzina demikian pula, ya, ketika dinasihati maka dia akan meninggalkan nasihat tersebut. Kecanduan, waliyadzubillah. Apabila kondisi yang demikian, kita sangat mengkhawatirkan akhir kehidupannya su'ul khatimah, buruk akhir kehidupan itu. Dan apabila demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak akan berguna kehidupan kita. Nah, nikmat di dunia namun kesengsaraan di akhirat. Nikmat dunia adalah nikmat yang sementara. Ini yang harus kita ingat. Kita harus yakinkan pada diri kita bahwa hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Segala kenikmatan yang kita rasakan, nikmat harta, nikmat-nikmat yang lainnya, semuanya itu hanya sementara. Namun barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kenikmatan itu akan berlanjut sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia, istrinya, anak-anaknya, orang-orang yang soleh akan dikumpulkan lagi oleh Allah di dalam surga dengan kenikmatan yang lebih kekal, yang lebih abadi, yang lebih nikmat, yang lebih membahagiakan mereka. Tapi kalau tidak, lihatulillah, nah, tidak akan ada lagi kebahagiaan setelah dunia. Hilang kebahagiaan itu. Maka hendaknya setiap muslim memperhatikan apa yang akan dia persembahkan di keesokan harinya ketika dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala.